Heri Eka Putra, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Coach Yono. Waduh, saya selalu happy, selalu bersemangat kalau ketemu Heri ini karena dalam perbincangan selalu menunjukkan semangatnya. Betul Heri ya? Siap. Sehat, masih merasa sehat kan sekarang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. So far so good. Ya, oke, baik. Jadi Sobat Seno, untuk kesekian kali kita kedatangan tamu lagi, Heri Eka Putra, yang baru saja join sebagai agen asuransi di salah satu perusahaan swasta besar ya. Udah bulan kedua ya, kalau nggak salah, betul ya? Ya. Bulan kedua Heri join ya. Ya. Dan di video terbaru, terakhir, kita sedang membahas mengenai fact finding kan. Ketemu klien, ngobrol-ngobrol tentang kebutuhannya. Jadi bersama Heri kita mau bincang-bincang bagaimana kalau udah ketemu tentang teknik presentasi. Nah ini dengar-dengar Heri udah sempat datengin orang nih. Kalau nggak salah ya, betul nggak? Udah sempet nih ya, udah sempet. Nah boleh ceritain dulu nggak? Nanti baru saya masuk ke presentasinya. Jadi sebagai uji coba waktu itu, uji coba mental. Ya, setuju. Sebelumnya kan saya telepon dulu temen ini karena temen kan, telepon dia oke, didatengin, janjinya oke, jam segini datang. Dia pernah jadi pengajar di ini sekolah swasta nasional terbesar ya di Indonesia. Dia guru atau pegawai administrasinya? Awalnya guru, tapi sekarang udah senior, mungkin udah mulai dipekerjakan di administrasi kayaknya. Administrasi ya, oke. Terus ceritanya. Ketemu kita ngobrol-ngobrol, greeting lah biasa, apa kabar, bla 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 bla. Sampai pada satu saat dia tanya, lu kerja di mana sekarang gitu kan? Gue bilang ini, ya rutinitasnya sih di Shopee Food gitu kan? Ya betul. Jadi kan untuk mendorong laju perekonomian, gue juga harus nyambi di tempat lain dong kan gitu. Ya, gue bilang di salah satu perusahaan asuransi terbesar di Indonesia. Oke. Wah, jadi apa gitu kan? Ya, gue bilang aja seperti yang ada di training financial accounting, consultant. Financial consultant, oke. Nah, terus dia hantar. Oh gitu, terus ya dia mengerti lah ya karena dia orang juga orang muda. Terus yang ngomong lah gua gitu kan, gua ceritain. Chan, halo. Ya ini nggak apa-apa, terusin aja. Sobat Seno ada sedikit gangguan di recording kita karena internetnya terganggu. Saya masih bisa mendengar, lanjutin aja. Ya. Bung Heri. Terus gini, yang gue sebut aja lah jas gitu. Ikutan dong di ini gue gitu kan, di produk gue gitu kan. Terus ya kalau misalnya masih punya anak yang kuliah, mau disekolahin ke S2 kayak gitu kan, atau S3 atau ke luar negeri, gue bisa kok gitu kan, ada multi produk gitu. Oke. Nah, terus ya itu dia bilang dia trauma. Trauma karena pernah kecewa terhadap perusahaan lain. Kecewa dengan insurance gitu kan. Ya sudah gitu loh. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol yang lain. Cuma sebatas itu doang tuh, batas kayak gitu doang tuh. Coach kayak gitu. Nah, artinya gue juga nggak bisa presentasi lebih lanjut ya. Karena juga kan mungkin itu ada pelajaran sendiri ya untuk apabila orang yang ada kecewa atau orang menolak itu kan ada pelajarannya sendiri kan mungkin ya. Ya saya dengarkan dulu aja ceritanya. Jadi berakhir dengan tanpa hasil, gila kira-kira ya. Hasilnya cuma silaturahmi gitu ya. Iya. Gitu ya. Iya. Apa perasaan Heri waktu itu? Rasanya apa? Iya, kalau kecewa sih enggak, cuman terputus aja gitu ininya. Tujuannya terputus gitu loh, karena pertama ya dia kan sedang patah hati itu ceritanya kan. Ya. Gitu. Ya, jadi terputus tujuannya. Oke. Begitu. Nangkep. Nanti cara saya merespons, kita bagi dua ya.
Bagian pertama adalah bagaimana kalau kita sebagai tenaga pemasar sebelum presentasi justru udah nemuin masalah yang tadi ya. Ya kan itu ya. Itu kalau secara teori namanya ada keberatan kan sebetulnya. Ada objection. Gitu ya. Kalau di dalam teori ini prakteknya juga gitu. Objection itu ada 4 loh. Ada no trust karena dia nggak percaya, pernah dikecewakan company lain, atau no need karena nggak butuh, atau no money karena nggak punya duit, atau daya belinya rendah, atau pura-pura nggak punya duit. Terakhir yang no hurry, nggak buru-buru. Nah ini nanti kita bahas di segmen yang lain aja tentang bagaimana mengatasi keberatan. Tapi sementara yang sederhana yang bisa dilakukan, ini juga ada diulas di video sebelumnya sebetulnya. Kita memang nggak akan pernah bisa ya kalau orang lagi patah hati, lagi kecewa, tiba-tiba kita datang dengan proposal atau dengan niat presentasi. Betul nggak ya? Secara psikologis susah ya. Dia ada defense, ada bertahan, ada tembok dulu ya. Orang pernah kecewa ya. Iya. Dan di video lalu kan kita juga udah bahas sama kalau orang lagi patah hati, kan waktu itu kan nggak ada video gitu ya. Iya. Lu senior di kampus, ada junior nih, baru patah hati, kecewa ditinggal pacarnya gitu. 2 hari kemudian Heri datang nembak, lu mau nggak jadi pacar gua? Kemungkinannya tipis lah ya, karena lukanya belum sembuh. Timbuk botol bisa. Nah iya benar, timbuk botol bisa, dia ngambek. Artinya sama dalam penjualan, dalam konteks itu kita nggak bisa mempresentasikan diri kita gitu kan. Yaitu kita punya keunggulan, so kita pinter, indeks prestasi kita bagus, kita orang berada karena punya mobil, misalnya gitu kalau di kampus kan gitu. Nggak, tetap dia geming ya, tetap nggak bergerak. Berarti kalau yang no trust tadi, kepercayaan harus ditimbulkan lagi dulu nih. Gitu ya. Caranya gimana ya diubah, digali. Ya. Oke, zoomnya Heri lagi bermasalah. Jadi digali dulu, ditanyain kenapa lu kecewa gitu. Jawabannya karena tadi dia dikecewakan terhadap janji perusahaan lama tempat dia membeli polis dan terjadi default ya, gagal bayar ya. Kalau nggak salah gitu ya kasusnya. Betul nggak? Halo? Gagal bayar. Betul ya, gagal bayar ya. Dikurangi ya, janjinya sekian, yang diterima sekian. Jadi cuma dikasihnya cuma 60%. 60%, oke. Mari itu kita tidak usah ulas. Tetapi yang penting psikologi penjualannya kan begini. Ketika orang kecewa, kita obati dulu luka hatinya kan? Ya. Betul. Oke. Nah, sebetulnya yang tepat atau tindakan yang tepat Heri itu kepada dia, selain tanyakan apa yang menjadi penyebabnya, tawarkan bantuan. Iya, tawarkan sikap menolong kita. Gitu. Kira-kira kalau Heri ditantang untuk menawarkan bantuan, bayangannya kayak apa? Bantuan seperti apa yang bisa ditawarkan ke dia? Kebayang nggak? Kalau nggak saya kasih ide nanti, saya tunggu dulu. Biar ada tektokan kita nih. Yang udah dibayangin bantuan kayak apa tuh? Orang lagi kecewa, supaya kecewanya agak terobati walaupun nggak 100% kali ya. Bantuan apa tuh? Dalam hal yang dia kecewanya itu ya? Iya. Bayangin tadi kalau gadis patah hati, bantuan yang paling sederhana yang bisa kita lakukan apa? Jadi pendengar yang baik kan? Paling nggak ya? Karena dia mau curhat barangkali. Sama, jadi penjual juga gitu, dengerin dulu. Baru real action-nya, tindakan nyatanya adalah, misalnya nih paling gampang nih, nggak keluar biaya, nggak keluar tenaga. Pasok informasi mengenai perkembangan perusahaan itu. Saya juga. Pasok informasi itu, cari berita di koran, di Google, dan sebagainya tentang perkembangan janji perusahaan itu untuk melunasi kewajibannya. Kan gitu ya, bisa ya? Bisa. Nah, kemudian bentuk yang lain, misalkan, kalau sampai ada real action yang ke lapangan, Heri cari tahu dokumen-dokumen apa yang harus dikumpulkan oleh dia. Misalnya kan gitu ya, untuk dia bisa menagih janji perusahaan tadi. Gitu. Oke? Oke, nggak gampang memang, tapi kata kuncinya sebetulnya bukan di dia. Bukan.
Karena untuk orang terobati lukanya, apalagi 100% cuma dibayar 60%. Mungkin sembuh lukanya lama dong ya. Terhadap asuransi kan gitu. Kecewanya gede gitu ya. Jadi kata kuncinya bukan di dia. Kata kuncinya adalah kembali ke Project 100. Kalau data banknya Heri banyak, kemarin kan baru 70-an ya kalau nggak salah, saya ingat ya. 70. Iya, sejenak dia lupakan dia dulu. Kita fokus pada yang lain. Ibarat mancing nih, kolamnya lagi nggak bisa dipancing atau ikannya lagi sakit gitu, kita mancing di kolam yang lain. Selanjutnya tanyakan perkembangan. Gitu ya. Nanti lebih dalamnya kita bahas di sesi tentang handling objection ya. Sekarang kita ke bagaimana kalau justru sebaliknya nih, Heri diberi kesempatan waktu panjang, terus harus presentasi gitu Heri ya. Kebayang nggak? Kebayang ya? Jadi switch-nya ditukar dulu nih. Yang kasus tadi kita lupakan sejenak ya. Oke. Dalami lagi di pelajaran tentang handling objection, menangani keberatan. Her, coba test case nih Her, kita role play. Jangan marah ya. Jangan marah ya. Gue botak nih. Kok marah sih? Iya, jadi takut tersinggung lo nya. Gue botak, saya botak. Oh. Oke. Itu juga botak. Ya. Heri harus jual sisir ke saya. Cara Heri presentasi nawarinnya gimana coba? Gue botak nih. Tapi yang mau dijual, Heri lagi dituntut dalam sebuah training atau dalam sebuah mapras gitu atau dalam sebuah penggojolokan gitu di anggap Heri lagi berada di situasi di mana ada training penjualan dan suruh praktek lapangan dibawain sisir, suruh jual ke orang botak. Ide yang muncul sama Heri gimana supaya saya bisa beli sisir itu? Beneran. Yang Heri presentasi kan dipaparkan kan ya. Gimana tuh? Gak apa-apa, saya coba dulu. Ya, ayo coba berpikir dulu, saya bantu. Ide-ide. Apa coba ya? Botak, dia mesti pakai sisir. Iya. Atau mau yang gampangan nih, terlalu berat. Oke ya, lalu. Anggap saya bukan perokok. Ya. Tapi Heri harus jual asbak ke saya. Asbak beling gitu. Idenya gimana? Sama tuh sebenarnya sama. Nah. Heri jualnya, jual. Sen, beli asbak ini buat tempat lu buang abu rokok. Saya nggak merokok kan? Gimana ya? Dan ini ada asbak bagus nih. Ya kalau buat ditaruh di pojokan rumah sih bagus juga, walaupun nggak ngerokok ya. Oke. Jadi asbak bagus. Kalau bahasa kerennya tuh ya, berarti soal product positioning ya. Jadi ingin memposisikan produk itu, asbak itu di benak saya sebagai apa gitu ya. Kalau ditaruh di pojok rumah sebagai apa berarti ya? Sebagai hiasan lah. Hiasan, ya, betul. Jadi yang Heri jual bukan fungsi, betul ya? Tapi gimmick dari asbak, hiasan. Jadi cara presentasinya bukan mengemukakan fungsi asbak sebagai tempat buang abu rokok kan? Betul ya? Iya. Sen, ini ada asbak bagus nih, gue bawa dari Bandung. Ada gambar gedung sate. Keren nih kalau bisa dipasang di tembok pakai lem tembok atau di lemari kaca, betul ya? Betul ya? Kalau sisir gimana kalau sisir? Sisir gimana ya? Sisir kan. Jual sisir ke biksu ya, biksu pendeta Buddha kan botak, jual sisir ke saya. Apa ya? Ini kenang-kenangan dari saya nih. Boleh coba kembangkan idenya. Nggak mau, jangan ragu. Ini kan namanya coaching ya, belajar. Jadi harus punya ide dulu. Om Biksu gitu kan. Om Biksu kan rambutnya nggak ada nih. Mohon maaf nih kalau saya nawarin sisir. Tapi sisir ini saya belinya jauh loh di Kalimantan. Pokoknya gitu ya. Pakai aja gitu. Mungkin aja buat kenang-kenangan. Bisa. Oh, oke. Nah, sekali lagi. Jadi stepnya gitu. Product positioning-nya dulu. Produk positioning yang mau Heri jual, sisirnya bukan fungsinya, betul ya? Bukan tuh menyisir rambut, betul ya? Tapi sebagai apa coba? Souvenir. Nah, jadi souvenir itu kan bisa macam-macam ya. Sisir, gantungan kunci, tekstil atau kain tenun gitu kan? Iya. Cuma kata-kata diperhalus tadi, takut orang tersinggung gitu. Nanti dari latihan ya, jangan. Sorry ya, nih jual sisir walaupun lu botak ya jangan gitu. Kata-kata harus diperhalus ya, gitu. Sen, ini keren banget nih. Sisir dari tulang
apa sebut tulang gajah gitu. Ini gue bawa jauh nih dari Banjarmasin, pedalaman sana. Bagus banget kalau buat souvenir yang dipasang di, silakan di tembok, di lemari kaca. Nyambung nih ya. Nyambung. Jadi kembali kepada fact finding yang kemarin, waktu lu mempresentasikan produk asuransi, ya. Sekarang kita coba lebih agak teknikal ya, agak teknis ya. Presentasi itu yang penting cuma ada 3 ya. Kalau untuk produknya ya. Kita bicara produk aja dulu, karena presentasi juga mempresentasikan orangnya juga kan, mempresentasikan perusahaannya juga kan. Orangnya harus merepresentasikan perusahaan kan, harus rapi. Jual jasa kan harus rapi. Itu kita bahas belakangan tuh. Karena produknya aja dulu ya. Oke, 3 aja nih catat nih, boleh diingat juga boleh. Fiturnya, fitur kan ciri produk ya. Singkat aja jadi FAB bolehlah. F-nya fitur, F ciri produk. A-nya advantage, keunggulan produk itu. B-nya benefit. Yang kedua apa tadi, advantage? Ya, keunggulan produk itu. Sama benefit, manfaat produk itu apa. Nah, sebelum masuk ke contoh presentasinya, harus memahami konsep ini dulu. Fitur, advantage, benefit ya. Fitur kan artinya sesuatu yang ciri melekat pada produk. Fiturnya Heri adalah berkacamata, berjanggut, tanpa rambut, senang memakai batik. Fiturnya Heri. Advantage-nya Heri memakai kacamata, rambut. Heri kelihatan nampak pintar dibanding orang-orang pada umumnya. Kacamata mungkin mengesankan pintar, jadi nampak alim kan gitu ya. Ya, ya kan ada janggut ya kan gitu jadi. Kan gitu. Ya, terus nampak terpelajar karena pakai batik bukan pakai kaos oblong. Itu advantage tuh, advantage Heri. Kan gitu ya. Oke. Manfaatnya apa? Heri memakai kacamata mudah membaca. Betul? Betul. Ya. Sama produk juga gitu. Kita latihan dulu nih. Kan lu paling kesal ya datang ke sebuah pameran elektronik, salesnya bilang begini. Ya, dengerin. Pak, ini handphone baru. Ya, prosesornya Core Duo. Ngerti nggak? Enggak. Ya, karena dia jelasin fitur. Nggak, bagi pelanggan, kasihan pelanggannya nggak ngerti fitur kan? Walaupun fitur itu perlu dijelaskan. Jadi harus dijelaskan benefit dan advantage-nya. Atau lu ketemu orang properti. Ya, dijelaskan begini. Pak, ini kuda-kudanya, atapnya, pakai baja ringan. Ya, so what gitu. Kalau orang awam kan mau baja ringan kayak, mau beton kayak, mau bambu, terus so what apa gitu, betul nggak ya? Gitu ya. Ini waktu nerangin produk asuransi nantinya, Heri nggak cukup ngomong begini nih, misalnya, bos, temen nih, produk ini minimum preminya bisa loh 300.000 per bulan, maksimum preminya misalkan 500 juta per tahun, misalnya. Itu fitur ya. Nyambung Heri? Jadi, maksud saya gini, fitur itu cukup dikuasai sampai ngelotok sampai detil-detilnya oleh penjual aja. Harus, mutlak kalau itu. Jadi kan kalau di asuransi kan harus tahu minimum premi, maksimum premi, masa asuransinya berapa, santunan maksimum berapa, betul nggak ya? Bisakah produk ini dibeli untuk keluarga, kira-kira gitu, fitur kan gitu ya. Berapa yang dibayar ketika terjadi kematian, kan gitu. Itu fitur semua kan. Tapi kepada prospek, jelasin manfaatnya. Contoh, kita role play lagi. Biar Heri berpikir, kalau saya banyak ngomong nggak seru nih. Kalau fiturnya adalah preminya 300.000 per bulan, itu fitur ya, ciri ya. Sama aja sama Core Duo tadi, sama baja ringan tadi sama. Manfaatnya apa ya? Buat si nasabah. Atau keunggulannya apa? 300.000 loh per bulan, alias 10.000 per hari, betul ya? Kalau cara matematik gitu kan. Itu cirinya.
Waktu hari presentasi biar kelihatan keren dan biar kelihatan kena di nasabah. Ngomongnya apa kalau dari si manfaat dan advantage atau benefit? Ayo coba. Latihan. Halo? Kita tersambung di Zoom? Manfaat bulan. Kelihatan? Oke. Ya, Oke. jadi lagi saya tanya nih, kalau fitur produknya adalah minimum premi 300.000 per bulan, menjelaskannya bukan menjelaskan fiturnya, tapi menjelaskan benefit atau advantage atau keunggulan produknya. Bahasanya Heri gimana nih? Kata-katanya, wordingnya gitu. Coba, latihan. Dengan Bapak membayar 300.000 sebulan, Ya. manfaat yang Bapak dapatkan apabila Bapak ini amit-amit ya kecelakaan atau Bapak meninggal gitu ya. Itu bisa di-cover sama asuransi, Pak. Bagus ya. Jadi misalkan dengan premi yang 300.000 per bulan, ada santunannya misalkan 10 juta gitu ya. Jadi Heri bisa menyampaikannya itu. Pak, manfaat produk ini memberikan santunan sebesar 10 juta. Bahasanya Pak Mario Teguh nih, izin nih Pak Mario kalau melihat kanal rumah kita ya. Asuransi adalah mendapatkan uang besar dengan uang kecil. Gitu kan? Iya. Ya. Itu manfaat asuransi. Manfaat lainnya gini, kalau orang cuman bayar 10.000 per hari kan manfaat lainnya Bapak bisa berhemat. Gitu loh. Karena yang ditabung sama dia kan cukup 10.000 sehari. 10.000 kan untuk zaman sekarang kalau prospeknya bener ya, berdaya beli kan kecil banget ya. Ya parkir di mall aja seharian bisa 20-30.000 kan. Iya. Betul. Ya, keunggulannya berarti preminya kompetitif kan, murah berarti. Jadi nah, supaya nggak bingung nih. Jadi gaya kita sebagai presenter, sebagai pemapar, ngomong yang benar begini. Pak, produk ini murah sekali. Jauh lebih murah dari sebungkus rokok per hari. Jauh lebih murah dari parkir Bapak di mall sehari. Itu keunggulan tuh, yang Heri jelasin keunggulan tuh, advantage dari produk itu. Oke. Dengan premi yang murah, manfaat yang bisa Bapak peroleh, ya, Bapak nggak terlalu boros juga nabungnya, cukup 10.000 per hari kok. Ditambah Bapak dapat santunan sejumlah sekian. Gitu nanti kalau presentasinya. Ya. Ya. Merasa nyaman kan kedengarannya ya? Betul kan? Dibanding begini, kita ulang nih. Pak, ini handphone bagus. Prosesornya pakai Core Duo. RAM-nya 3. Apalagi fitur-fitur yang lain yang dijelaskan yang sangat teknikal, pusing Her. Ya. Pusing. Nah, sampai situ dulu. Ada pertanyaan nggak? Mengolah kata-kata itu, Coach. Kata-kata bisa belajar dari berbagai, pasti Heri di perusahaannya diajarkan dalam training ya, skripnya biasanya. Ngomongnya itu pakai skrip tuh, narasi. Ngomong-ngomongnya ya, bagaimana mengutarakan fitur produk, mengutarakan advantage, mengutarakan manfaat produk. Dan juga dari berbagai referensi lainnya. Dari buku, dari googling, contoh-contoh ngomong dari YouTube juga bisa, pasti banyak contoh. Itu kan nyusun-nyusun kayak begitu kan gini, bisa attitude orang tuh bisa terukur dari situ loh. Maksudnya gimana? Jadi gini, kalau misalnya ya sorry, maaf, kalau misalnya gue nongkrong sama penjual bakso umpama kan gitu kan. Ya dia kan ngomongnya ya selingkungan yang dia ini aja gitu. Oh Mbak itu loh nggak kayak gitu-gitu, harganya nggak bisa kalau nggak kayak gitu kan. Kalau misalnya kita berbicara dengan orang yang terpelajar lah umpama kayak gitu ya, pasti kan kita harusnya ngomongnya juga susunan katanya juga harus rapi kan. Oh iya, itu soal lain lagi. Itu namanya soal gaya bahasa. Yang saya contohkan tadi kan secara umum.
Kalau nanti kasusnya udah beda, kan tadi case-nya katanya orangnya, prospeknya orang apa namanya administrasi di sebuah sekolah swasta terkemuka gitu. Iya, itu karena apa itu teman-teman, karena teman kan. Iya, maksudnya teman. Iya. Tapi yang tetap harus diambil sebagai sarinya, sebagai intisari core-nya itu, yaitulah dia. Kepada siapapun kita menjadi pemapar, menjadi presenter, lebih nyaman dan kena kepada prospek, yang harus dijelaskan adalah manfaat dan keunggulan dari produk atau jasa yang kita jual, bukan fiturnya. Tapi gaya bahasanya disesuaikan dengan background atau profil orangnya. Gitu ya. Kan gitu. Kalau ke tukang bakso misalnya, kan ya dengan segala respect kita kepada tukang bakso, tukang ketoprak, tingkat keterpelajarannya kan mungkin tidak setinggi orang-orang kantoran. Betul maksudnya gitu kan? Iya. Yang ngobrolnya harus beda, dan itu butuh latihan. Misalnya contohnya, Bang, berapa penghasilannya per hari? Wah, dia bilang, ya kalau laku semua sih bisa lah ngumpulin duit 100 sampai 200 ribu. 100 ribu ya Bang? Wah, berarti sebulan 6 juta ya Bang? Kok 6 juta? 3 juta ya Bang? Itu dari situ kan. Keren juga sih Abang jualannya. Gitu. 3 juta. Berarti kalau setahun 3 kali 12 ya, 36 juta. Bilang sama tukang baksonya, kalau Abang masih produktif, masih bisa jualan sampai 10 tahun, berarti kalau Abang kayak mesin nih, tadi kan 3 juta kali 12 berapa? 36 juta ya? Iya. 36 kali 10 berapa ya? 360 juta ya? Oh, berarti Abang hebat nih. Kalau kayak mesin bisa menghasilkan 360 juta. Habis itu kan? Stop. Itu stop. Waktu mau bilang kematian, jangan dia yang jadi contoh. Nanti tersinggung. Gitu. Itu cara presentasi gitu. Bang, bayangin nih. Di sebelah sono ada tukang bakso. Juga. Mampu menghasilkan 400 juta selama 10 tahun. Kalau ada apa-apa sama dia, gimana tuh? Kebayang nggak tuh? Istri sama anak yang nerusin hidup. Gitu. Gitu kan? Maksudnya gitu kan ya? Iya. Nah, berarti setiap orang perlu jaga-jaga tuh. Perlu nabung buat persiapan tuh. Nah, oh iya juga ya, misalnya dia bilang gitu. Nah, Ani punya cara nih, supaya abang terjaga nih. Keluarga abang juga. Baru masuk. Gitu tadi. Cukup menabung 10.000 per hari. Abang udah dapet jaminan kalau terjadi apa-apa sekian. Kayak bahasanya mungkin gitu ya. Itu bisa dibahas di kesempatan lain. Oke, kembali ke presentasi. Selain feature, advantage, sama apa? Benefit. Saya cuma pesan juga, ya kan diskusi kita nggak panjang nih ya. Sebenarnya ada dua sisi yang lain juga kan ya. Jadi 3P nih. Yang kita bahas tadi baru produk. Jadi ini juga harus merepresentasikan dirinya sih. Kalau secara tampak luar ya rapi lah gitu. Iya dong. Kalau ketemu orang gitu ya. Oh iya. Ya, yang mencerminkan memang financial consultant gitu. Tapi kan tidak selalu mahal. Dan yang lebih penting yang insight yang di dalamnya ya. Ya tadi knowledge tadi. Jadi bekal tentang pengetahuan produknya gitu. Karena kalau itu yang belepetan ya gagal juga ya. Apa kan sering sebel gini, kita di pameran. Pameran mobil nih. Kita cuma nanya pertanyaan sederhana misalnya. Mbak, ada pramusajinya ya, ada SPG-nya, SPG, Asher. Ini mobil berapa cc ya? Bensinnya kira-kira rasionya 1 liter untuk berapa? Kan sebel kalau dia tiba-tiba, sebentar ya, saya tanyain dulu sama orang mobilnya. Itu kan jelek. Iya, sama Mbak Heri ditanya prospeknya nanti, aduh maaf deh, saya orang baru belajar, saya telepon supervisor saya dulu, wah jelek banget itu. Jadi presentasi dirinya juga gagal. Kalau presentasi perusahaan nanti belajarlah mengenai company profile dan seterusnya. Ya kan? Keunggulannya tempat yang bekerja di sisi apanya nih? Misalnya, perusahaan kami klaimnya cepat. Buktinya ada nih, lihat aja nih ada satu bukti pembayaran klaim yang ada di media masa ini. Nah, perusahaan kami sehat secara keuangan, gitu kan gitu ya. Buktinya ini laporan keuangan yang sudah dipublish, yang sudah diumumkan di berbagai media. Apalagi perusahaan kami kerjasama dengan rumah sakitnya banyak, ada 2.000 rumah sakit. Jadi kalau Bapak berobat dimanapun, kapanpun,
mudah mencari rumah sakit terkena. Itu yang harus nanti dipelajari. Ya. Sampai sini dulu. Apalagi kan kalau sudah bicara teknik nih San, itu kan udah bicara hitung-hitungan tuh. Itu kalau kayak begitu gimana tuh kalau misalnya kita newcomers kayak gue begini? Ya derita lo. Maksudnya ya harus belajar. Tapi enggak, jangan dibayangkan susah, enggak. Bersyukurlah zaman sekarang tenaga pemasar itu sudah sangat terbantu dengan teknologi, Pak Heri. Jadi ketika ketemu si prospek udah di fact finding itu dia udah setuju misalnya, oke lah coba saya dibikinkan ilustrasi masa asuransi 10 tahun, saya mampu membayar atau menabung 300.000 per bulan, apalagi ya saya bayarnya dengan rupiah gitu, itu udah ada programnya di kantor-kantor perusahaan asuransi, udah tinggal masukin aja nama Seno, tanggal lahir, masa asuransi terkeluar, don't worry, be happy. Oke. Tapi hitung-hitungan perlu. Nah, ini udah lain perspektif tuh soal financial planning tuh, Her. Itu nanti belakangan. Itu ilmunya lebih advance gitu. Kan kalau Heri bicara misalnya biaya sekolah sekarang ya. Misal biaya masuk sebuah sekolah swasta terkemuka SD 10 juta gitu. Itu kan nilai 2021. Nah, kalau anaknya masih bayi, kan Heri perlu ya belajar apa yang namanya future value of money, itu nilai uang di masa depan, itu ada hitung-hitungannya. Ada. Tapi don't worry juga, sekarang mah gampang, udah ada kalkulator finansial kok, namanya TVM. Gitu, time value of money, kalkulator. Jadi itu masalah teknis yang mendukung ya. Sama kayak kita punya motor kan? Betul nggak ya? Kan katanya cita-citamu beli NMAX. Ya paling nggak kita tahu lah kapan harus ganti oli kan gitu. Tetapi kita tidak harus mengerti bagaimana proses oli menjadi pendingin mesin itu dari orang bengkel kan gitu ya. Betul ya? Iya, nanti hitung-hitungan biarkan teknologi yang membantu kita menghitung. Sip. Ada lagi? Ya Pak, kan kalau lihat apa namanya zoomnya apa namanya Teh Irma tuh yang di Bandung, ya kan? Ya. Wah, kayaknya ya mungkin dia pasti ada kerja kerasnya, pasti ada uletnya juga kan. Nah itu tuh kalau udah sampai di titik itu tuh, aduh, kan dia mesti juga bikin ilustrasi dan segala macam kan. Dia sudah lewatin itu kan, artinya gitu. Kan aneh kan belum. Ya, kalau itu yang menjadi concern Heri, kembali ke Heri, nggak bisa oleh coach. Jadi Heri lah yang harus menempa diri untuk semakin cepat berlatih, semakin baik. Caranya gimana? Datang ke kantor di tempat Heri bekerja, coba latihan. Makanya harus pecah telur dulu satu dari prospek, latihan bikin ilustrasi, presentasikan, setuju nanti ada namanya di asuransi sebutnya SPAJ itu, surat permohonan asuransi jiwa, isi latihan gitu. Harus segera. Kalau belum ada prospek, ya paling enggak boleh datang ke kantor cuma latihan untuk bikin ilustrasi itu. Boleh. Pakai nama Heri sendiri itu boleh. Ya. Saya kira ini bukan soal asuransi jiwa. Bisnis apapun, pekerjaan apapun, awalnya harus berdarah-darah dulu. Betul nggak sih? Iya istilah. Ya iya kan, apapun mau jadi artis, pemain sepak bola, mau jadi tenaga penjual, mau jadi motivator, ya berangkatnya mesti dari sukses dimulai dari tidak sukses. Coba. Emang ada sukses dimulai dari sukses. Nanti kalau udah sukses berikut, kesuksesan berikut, berdarah-darah lagi dulu. Gitu. Jadi boleh. Oke, sip ya. Jadi kalau mungkin next time dalam rekaman berikut bisa kita lakukan recording ulang, tetapi dengan case yang lebih nyata, gitu kan ya? Yang di mana Heri udah ketemu orang lagi, bisa kita bahas. Oke, kita bungkus ya, kita wrap up ya. Jadi hari ini mudah-mudahan Sobat Seno ikut menonton, menyimak. Jadi ada beberapa poin nih. Satu, dalam presentasi tenaga pemasar harus menguasai paling nggak 3P tadi,
produknya, perusahaannya, sama dirinya sendiri, people sebagai people. Kuasai itu seluruh informasinya. Kedua, jangan lupa waktu presentasi produk, ada FAB tadi. Kuasai fitur produknya dan mampu memaparkan dengan baik keunggulan dan manfaat produk itu buat dia. Jadi itu 2 kali ya. 2 poin. Poin ketiga, ketika berhadapan dengan prospek yang sedang kecewa terhadap masa lalu dia dikecewakan perusahaan asuransi lain, memang bukan timing yang tepat untuk jualan. Lukanya harus disembuhkan dulu. Caranya dengan membantu dia untuk mendapat kemudahan-kemudahan terhadap proses yang sedang dia geluti. Ya. Apalagi ya? Dari Heri sini tarik pelajaran apa enggak? Pelajaran yang ada Heri tarik nggak? Sebelum saya tutup. Nggak, ada lagi nggak di luar yang itu? Learning point, poin pembelajaran yang Heri dapat. Apa lagi? Itu tadi. Apa? Orang nggak selamanya apa tadi ada no trust, no needs, sama no money kan kayak gitu-gitu. Ya, itu namanya bagaimana cara kita mengatasi keberatan. Itu harus dibahas tersendiri karena panjang. Tapi learning point tambahan lagi sebagai penutup, itu Heri udah benar tadi. Cuman Heri mungkin kelupa aja. Di dalam memaparkan produk, jangan lupa pakai gaya bahasa yang disesuaikan dengan background atau profile prospek kita. Gitu. Apakah orang kantoran, orang bisnis, pedagang kecil. Oke, Pak Heri? Oke. Sip. Ya, memang panjang kalau dibahas. Nanti harus pada kesempatan lain lebih case study-nya lebih kita bahas dalam ya. Ya. Baiklah kalau begitu mudah-mudahan inspirasi dan edukasi tadi makin menyemangati untuk segera pecah telur. Amin. Jualan yang pertama sehingga ada reselling, ada penjualan-penjualan berikutnya. Itu dulu. Kita tutup dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.